dengan saya guys di Lintas Perjalanan Channel. Kali ini saya berada di atas kapal Vindam. Di sini saya akan membagi informasi tentang seputar para pekerja di atas kapal pesiar guys, yaitu tentang seperti apa aktivitas mereka di atas kapal pesiar yang selama ini jarang kita ketahui. Itu tentang pekerja krunya, tentang pekerja para perwiranya, pekerja lain-lainnya lah. Saya akan memberi suatu informasi tentang itu. Tapi sebelumnya guys, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan juga loncengnya agar saya bisa membagi informasi-informasi tentang aktivitas di kapal pesiar dan juga negara-negara lainnya guys. Oke. Ini daerah decknya, tempat penumpang santai dan duduk. Cuman kebetulan lagi ada bunker atau oil transfer, makanya ada tanda seperti ini, tidak boleh merokok dan lain sebagainya. Salah satu lifeboatnya lagi diturunin atau kita sebut tender. Itu mau diturunin untuk pergantian mesin, karena mesinnya itu udah cukup tua, jadi harus ganti baru lagi. Nah, ini lagi pekerjanya. Oke guys, ini salah satu pekerja orang kapal, yaitu orang dek yang sekarang melakukan maintenance wire atau lifeboat. Ini dia orangnya. Ini adalah bangku-bangku yang diduduki oleh penumpang saat kapal berada di tengah laut. Mereka akan santai di dek terbuka atau di geladaknya. Nah, ini adalah akomodasi bagian dalam kapalnya guys. Sini ada tangga penumpang menuju ke atas, dan ini liftnya. Ini lift untuk kita pergunakan naik ke dek 7, 8, 9, 10, 11. Ini salah satu ruangannya, yaitu atriumnya. Ini bagian tengahnya kapal, yaitu atrium ya. Di kapal pesiar itu guys, banyak sekali kru-kru yang bekerja dari berbagai macam negara. Contohnya di kapal pesiar yang saya kerja sekarang ini, mayoritas krunya itu kebanyakan dari Indonesia, ada juga dari Filipina dan juga negara-negara lainnya. Dan kadang ada event-event yang harus kita lakukan, yaitu tentang acara-acara yang ada di Indonesia seperti 17 Agustus dan juga tentang tarik tambang dan lain-lain sebagainya. Sambutan umum oleh Master of Di saat kita melakukan event-event tentang 17 Agustus atau lain-lain sebagainya, itu para pekerja dari negara lain mereka sangat respect dan menghargai acara tersebut. Contohnya kayak seperti yang kita lihat sekarang ini, yaitu seorang kapten, dia memberikan respect yang sangat besar terhadap kru dan melakukan upacara 17 Agustus di atas kapal yang mereka lakukan setiap tahunnya. Dan kebiasaan di Indonesia, setiap selesai melakukan upacara 17 Agustus, kita akan melakukan yaitu suatu perlombaan seperti tarik tambang. Nah, sama seperti halnya di atas kapal pesiar. Para kru Indonesia dan para pekerja kapal, para pekerja dari negara lain, mereka juga ikut berpartisipasi untuk meramaikan acara-acara tersebut. Seperti yang tadi kita lihat, tarik tambang. Dan juga seperti yang kita lihat juga, tarik balap lari karung. Itu mereka semua lakukan di atas kapal demi memeriahkan acara 17 Agustus tersebut. Jadi guys, banyak sekali aktivitas kru di atas kapal yang sangat mengasihkan dan menyenangkan. Dan seperti sekarang ini lagi, saya berada di stateroom atau di showroom, di mana di sini ada live concert untuk kru, dan semua kru itu diberikan kesempatan atau diberikan suatu hiburan seperti ini. Jadi guys, dengan adanya aktivitas seperti ini, kru itu tidak merasa boring atau bosan di atas kapal pesiar tersebut.
Karena kita di sisi sambil bekerja, di sisi lain kita mendapat hiburan-hiburan seperti ini, atau melakukan event-event yang dilakukan di atas kapal. Jadi kita itu tidak merasa bosan, biarpun kerja kita memakan waktu beberapa bulan, 3-4 bulan di atas kapal. Jadi ini adalah live music rock and roll dari grup musiknya Amerika. Dan juga aktivitas lain yang berada di kapal pesiar itu, salah satunya itu berolahraga. Seperti contohnya sekarang ini saya sedang bermain pingpong, yaitu olahraga pingpong. Kebetulan itu salah satu olahraga yang saya gemari di saat saya berada di atas kapal. Jadi hampir setiap saat atau seminggu sekali saya bermain pingpong di atas kapal. Kalau yang kita lihat sekarang ini suasana sore hari di perairan Karibia atau yang kita sebut Caribbean Sea di saat menjelang terbenamnya matahari. Kadang juga kita sering melewati atau mengalami cuaca ekstrim seperti ini, seperti hujan, angin, dan ombak, guys. Tapi karena kapal ini cukup besar ukurannya, untuk itu apabila ada ombak dengan ketinggian sekitar 7 atau 8 meter, kapal ini tidak terlalu pengaruh karena dia mempunyai stabilizer. Nah, stabilizer itu adalah untuk mengatur stability kapal supaya tidak terlalu miring ke kiri dan ke kanan. Apa itu stabilizer, guys? Stabilizer itu seperti kalau kita naik pesawat, yaitu sayap pesawat yang kiri kanan. Cuman kalau di kapal ini dia bisa masuk keluar. Dan letak posisi stabilizer tersebut berada di bawah lambung kapal, jadi nggak kelihatan ya, guys. Dan untuk aktivitas di atas anjungan, kita bisa melihat di gambar monitor tersebut kecepatan kapal, posisi, dan tujuan kapal tersebut akan menuju kemana. Karena dengan adanya monitor tersebut, para pekerja yang ada di anjungan seperti perwira dan lain-lain sebagainya, mereka bisa memantau kecepatan kapal dan berapa jam lagi akan tiba di pelabuhan selanjutnya dengan memantau setiap saat, yaitu layar monitor tersebut atau yang kita sebut radar. Dan juga di monitor tersebut atau di radar tersebut kita bisa melihat posisi kapal yang sebenarnya berada di lintang berapa dan bujur berapa. Dan yang kalau kita lihat sekarang ini adalah throttle-nya. Throttle itu seperti telegraf. Nah, telegraf ini menggerakkan kecepatan kapal tersebut. Apabila di jarak yang ditempuh sekitar memakan waktu 10 jam, dia bisa mengatur kecepatan dengan mengatur telegraf tersebut di posisi level berapa. Mungkin di kecepatan full speed atau slow speed. Seperti yang kita lihat di situ, telegrafnya agak maju ke depan dan terletak di posisi angka 8. Dan itu menandakan dengan kecepatan kapal 17 knot. Kalau indikator yang ada di atas tersebut itu kita gunakan di saat manuver atau kapal di saat longside di pelabuhan, yaitu untuk menentukan kecepatan kapal dan arah mata angin. Dari mana asalnya, mungkin dari utara, selatan, barat, atau timur, dengan kecepatan angin berapa knot per jamnya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, kapal sedang memasuki areal pelabuhan. Dan kebetulan kita memasuki pelabuhan Itali atau Civitavecchia. Dan nampak di depan tersebut ada sebuah tugboat yang sedang mengantisipasi agar kapal tidak terdorong angin ke kiri atau ke kanan. Untuk itu perahu kecil tersebut atau yang kita sebut tugboat, dia standby atau mungkin diberikan juga tali dari kapal kita untuk mengantisipasi kecelakaan atau dorongan angin sehingga kita bisa terhindar dari masalah itu.
Oke guys, itulah sejumlah informasi tentang aktivitas kru di atas kapal pesiar. Baik dari segala event, acara-acara yang kita lakukan biasa di Indonesia seperti 17 Agustus, hiburan musik, olahraga, dan rutinitas pekerjaan kita sehari-hari. Jadi seperti itu ya guys ya. Untuk itu, sebelum Anda menutup video ini dan apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa Anda memencet tombol subscribe-nya dan juga loncengnya agar saya bisa membagi informasi-informasi menarik di channel ini guys. Oke, thank you, bye-bye.